Selamat pagi sahabat ASN Milenial. Saya Titik Kristinawati, Widya Iswara Ahli Muda dari BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam-malam melihat rembulan, ditemani angin dikala sepi. Izinkan saya mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Latsar luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih sahabat ASN Milenial. Malam-malam beli nasi, dapat nasi rasanya basi. Kalau Anda ingin jadi pegawai negeri, tanamkanlah karakter. Pantun yang baru saja saya sampaikan merupakan pantun penghantar ketika kita akan berbicara sepanjang hari ini tentang materi komitmen. Sebelum saya lanjutkan tentang materi komitmen, saya ingin menceritakan sebuah analogi tentang monyet dan ikan. Di sebuah kolam yang sangat sejuk dengan air yang begitu banyak, kolam di atasnya ada pepohonan yang disitulah si monyet bermain setiap hari. Dan di kolam yang ada di bawah pohon tersebut, para ikan pun berenang setiap hari. Dalam rutinitas keseharian, monyet dan ikan bermain dan saling bertegur sapa. Hingga suatu pagi, si monyet menyapa si ikan. "Hai ikan, selamat pagi," kata Pak Monyet. Dan ikan pun menjawab, "Selamat pagi Pak Monyet, pagi, pagi, pagi." Gitu ya katanya ya. Nah, hingga suatu ketika si monyet sedang bergelantungan di atas, tiba-tiba dia berteriak panik, "Hai ikan teman-temanku, cepatlah menghindar, banjir sudah datang." Tapi ikan tidak mendengar apa yang Pak Monyet sampaikan. Dia tetap berlari berenang ke sana kemari dengan sangat gembira. Namun Pak Monyet semakin panik melihat teman-temannya tidak menghiraukan seruannya. Hingga kemudian Pak Monyet memutuskan untuk menolong si ikan-ikan tersebut. "Hai ikan teman-temanku, tenanglah di situ. Aku akan menolong kalian." Maka si monyet pun dengan sigap mengangkat ikan-ikan itu dari dalam kolam. Dan, "Hai ikan teman-temanku, kalian aku selamatkan dan beradalah di dahan pohon ini untuk menghindari banjir biar lewat." Namun apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian ikan tergeletak dan mati. Dengan sungguh menyesal, Pak Monyet menangis meraung-raung karena temannya si ikan sudah mati dan bisa. Nah, sahabat ASN Milenial, pantun dan cerita tadi menghantarkan kita tentang bagaimana senyatanya berbadan pelayanan publik kita tergambar dalam sebuah analogi si monyet dan si ikan. Ada penasaran? Kita akan saksikan video saya yang selanjutnya. Sahabat ASN Milenial, bertemu lagi dengan saya Titik Kristinawati. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah menceritakan bagaimana kisah monyet dan ikan untuk menggambarkan buruknya pelayanan publik yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sesungguhnya konsep dari efektivitas dan efisiensi. Menurut Richard L. Duff, ketika kita berbicara tentang efektivitas, maka kita sedang berbicara tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan mampu memberikan baik barang, jasa,
ataupun pelayanan administrasi yang dihargai oleh pelanggan. Maka berbicara efektivitas, kita berbicara tentang tercapainya tujuan dan produk dari pelayanan yang kita berikan dihargai oleh pelanggan. Nah, pada konsep yang kedua, Richard L. Duff juga mengatakan bagaimana sih efisiensi itu. Bicara tentang efisiensi, bicara tentang bagaimana penggunaan sejumlah sumber daya, material, biaya, waktu, energi yang kita gunakan seminimal mungkin, tapi kita bisa mengharapkan hasil yang atau output semaksimal mungkin. Maka para ASN milenial, teman-teman ASN guru milenial, pada era yang saat ini, saya mendorong bagaimana lingkungan kita ini pun mampu dan kita bisa memaksimalkan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Ini contoh bagaimana efisiensi dapat kita lakukan. Nah, maka berbicara efisiensi, kita berbicara soal seminimal mungkin dan menghasilkan yang semaksimal mungkin segala sumber daya yang ada di sekitar kita. Poin-poin penting yang harus kita ingat ketika kita berbicara efektivitas adalah bagaimana kita harus bisa bekerja sesuai dengan sasaran yang sudah kita rencanakan. Tepat guna cara yang kita lakukan, dan kita berharap bahwa dari semua yang kita lakukan itu mampu memuaskan dan menyenangkan penerima layanan yang sudah kita berikan. Maka sahabat guru milenial, ketika Bapak dan Ibu guru membuat desain pembelajaran, mulai mempelajari tentang kurikulumnya, menerjemahkan dalam silabi, dan membuat rincian lebih detail bagaimana rencana pembelajaran yang akan sahabat guru milenial lakukan selama di kelas, perlu dan sangat penting untuk mempertimbangkan cara, metode, pendekatan, media, teknologi pembelajaran apa yang harus digunakan sehingga mampu menghasilkan sebuah proses belajar yang menyenangkan dan memuaskan para peserta didik kita. Kalau mereka bisa datang dengan penuh sukacita dan pulang pun dengan penuh sukacita, dan tentunya tidak hanya sekedar sukacita, tetapi mereka juga mampu mendapatkan target yang sudah kita tetapkan, maka disitulah ukuran bahwa kinerja sahabat guru milenial sudah efektif. Pertanyaan saya, apakah itu sudah Anda lakukan? Atau masihkah sahabat guru milenial melihat wajah-wajah peserta didik kita yang sungguh tidak bahagia bersama sahabat guru milenial selama di dalam kelas? Nah, itu yang menjadi patokan dari bagaimana sahabat guru milenial harus terus memperbaiki desain pembelajaran sesuai dengan materi dan siapa peserta didik kita. Tentunya, apapun yang kita lakukan, kita berharap bahwa sahabat guru milenial mampu melakukan seefisien mungkin. Maka ketika di awal tadi saya berbicara tentang konsep, saya mengambil beberapa poin kata yang harus diingat ketika kita berbicara efisiensi. Pertama, tepat. Tepat memilih media pembelajaran. Tepat menentukan teknologi pembelajaran apa yang akan sahabat guru milenial buat
untuk materi yang akan sahabat guru milenial bawakan. Hemat. Poin yang kedua, hemat. Bahwa semua hal yang bisa sahabat guru milenial buat, saya berharap Anda punya daya kreativitas, daya imajinasi untuk menghasilkan teknologi pembelajaran dari barang-barang bekas yang ada di lingkungan kita. Itu bisa kita kelola menjadi media pembelajaran, menjadi sumber belajar bagi peserta didik kita. Mengingat bahwa Nusa Tenggara Timur di tempat sahabat guru milenial mengajar masih sangat susah untuk mengakses jaringan internet. Maka mari kita menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita, alam yang sudah Tuhan sediakan untuk kita menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Dengan kita mampu mendekatkan peserta didik pada senyatanya kehidupan mereka, mereka tahu manfaat untuk apa mereka belajar. Dengan demikian, mereka akan punya motivasi yang besar untuk mendorong diri mereka suka akan belajar. Karena itu dekat dengan realita kehidupan mereka. Mudah. Semua hal yang kita lakukan dalam upaya untuk memudahkan akses belajar bagi peserta didik kita, yang mana akses tersebut memang tentunya tidak semudah di tempat atau di kota, ya. Maka daya juang kreativitas sahabat guru milenial dituntut untuk mampu menyediakan, memudahkan akses belajar bagi peserta didik. Ketika saya berbicara tentang kemudahan akses, saya sedang tidak berbicara tentang infrastruktur. Tetapi saya sedang berbicara bagaimana sahabat guru milenial membuat peserta didik merasa mudah dan dekat dengan fakta belajar itu penting bagi mereka dan manfaatnya bagi masa depan mereka. Minimal ketika mereka belajar matematika, mereka tahu bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka berbicara tentang kewarganegaraan, mereka tahu siapa jati diri mereka di Indonesia ini. Sahabat guru milenial dan sahabat ASN milenial di seluruh Indonesia, senang sekali bisa menyampaikan konsep tentang efektivitas. Saya akan melanjutkan pada video saya berikutnya masih tentang komitmen mutu sebagai daya dorong kita untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal sebagai daya dukung penerapan good governance. Saya Titik Kristinawati, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.